Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Karena sedang masih pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai masker pada saat kita keluar dari rumah, dan selalu untuk tetap stay di rumah apapun yang kita kerjakan agar kita selalu di rumah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi akuntansi perbankan syariah kelas 11 PBS sesuai dengan kompetensi keahlian yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Untuk pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing atau falas atau foreign exchange itu merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang negara lain yang melibatkan pasar utama di dunia. Mungkin kalian sudah ada yang pernah mendengar atau lihat di media televisi tentang apa itu valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing yang dipakai atau digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Tujuan falas atau tujuan dari valuta asing ini adalah satu, sebagai media transaksi. Jadi semua transaksi yang kita lakukan dari negara satu dengan negara lain atau di luar negeri itu menggunakan valuta asing. Yang kedua yaitu sebagai media pertahanan daya beli. Yang ketiga sebagai mengirim uang ke luar negeri. Jadi yang keempat yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kelima untuk mempermudah belanja di luar negeri. Itu ada 5 tujuan dari valuta asing atau falas atau foreign exchange. Berikutnya, selain pengertian dan tujuan, maka kita bisa lihat atau nanti akan saya jelaskan tentang jenis-jenis valuta asing. Ada beberapa jenis valuta asing. Yang pertama, jenis valuta asing itu dibagi menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non fisik. Valuta asing fisik itu mata uang asing yang berupa logam dan kertas. Nah, sedangkan valuta asing non fisik itu adalah uang asing yang merupakan uang girau seperti cek, wesel, traveler. Untuk pengertian cek, wesel, dan traveler mungkin kalian sudah pernah mempelajari di kelas 10 atau di kelas sebelumnya ya. Nah, jadi ada dua. Sekali lagi saya ulangi bahwa jenis valuta asing dibagi menjadi dua, yaitu valuta asing fisik yang berbentuk uang, baik uang kertas maupun uang logam. Yang kedua adalah valuta asing non fisik, bentuknya adalah cek, wesel, ataupun traveler. Terus selain itu, pelaku dalam transaksi valuta asing yaitu siapa saja sih yang ada dalam transaksi valuta asing atau transaksi falas atau foreign exchange. Itu yang pertama adalah dealer. Dealer bukan dealer motor ya, tapi dealer atau market maker. Market maker ini adalah pasar atau marker yang ada di falas. Yang kedua, pelaku yang kedua, selain ada pasar sebagai medianya, yang kedua adalah individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan pelaku dari falas atau valuta asing. Dan yang ketiga adalah arbitrator dan spekulan. Apa itu arbitrator dan spekulan? Arbitrator dan spekulan ini adalah yang melaksanakan atau sebagai media antara dari penjual dan pembeli dari falas itu sendiri. Terus yang ketiga adalah pialang.
pialang. Yang kelima adalah bank sentral, dan yang keenam adalah pemerintah. Ya, jadi kalian kalau sudah pernah mempelajari tentang bursa efek, ini hampir sama dengan bursa efek, ya, cuman ini adalah dalam valuta asing. Bedanya adalah objeknya atau produk yang dijual. Terus berikutnya, jenis-jenis transaksi pada valuta asing. Yang pertama adalah transaksi spot. Apa itu transaksi spot? Transaksi spot ini merupakan cara tercepat menukar mata uang asing dilakukan secara langsung. Jadi spot, namanya juga spot. Jadi penukaran mata uang asing secara langsung. Misal, saya selaku pembeli, saya datang langsung ke marker atau ke dealer. Nah, saya langsung membeli valuta asing itu atau menukarkan rupiah saya dengan mata uang negara lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misal, saya memiliki rupiah, mau saya tukar atau saya membeli dengan dolar. Maka di transaksi spot ini kita bisa melaksanakan secara langsung penukaran falas itu sendiri. Yang kedua adalah transaksi forward. Transaksi forward ini merupakan perjanjian melakukan transaksi falas dengan kurs dan jumlah yang disepakati. Penyerahan dana ini pada transaksi forward ini dilakukan 2 hari setelah transaksi. Jadi setelah transaksi, maka penyerahan dananya atau falasnya dilaksanakan setelah 2 hari ada kesepakatan antara pembeli dan penjual falas. Terus yang ketiga adalah transaksi swap. Transaksi swap itu adalah atau merupakan suatu kontrak pembelian mata uang asing dengan kurs yang disepakati atau dilakukan transaksi sekaligus. Jadi dalam transaksi swap ini ada 2 transaksi sekaligus. Misal, saya hari ini mau melaksanakan transaksi swap. Saya membeli falas. Begitu setelah saya membeli falas, saya juga menjual falas itu. Jadi misalkan contohnya, misalkan saya menjual, tadi saya membeli berarti saya juga menjual. Selain melakukan pembelian, saya juga melakukan penjualan falas. Atau sebaliknya, saya melakukan penjualan dan melakukan pembelian falas. Jadi dalam transaksi swap ini ada 2 kontrak sekaligus yang dilakukan oleh masing-masing pelaku falas atau dalam transaksi swap. Ya. Jadi ada 3 transaksi swap pada valuta asing, ya. Saya ulangi lagi, 1 yaitu transaksi spot, yang kedua transaksi forward, dan yang ketiga adalah transaksi swap. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan bagaimana kriteria transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. Tadi juga sudah saya jelaskan dan saya berikan contoh. Ini dulu materi dari saya tentang pengertian dan tujuan maupun jenis-jenis, terus jenis-jenis atau macam-macam transaksi yang ada dalam valuta asing, ya. Untuk tugas buat kalian setelah apa yang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kalian bisa memahami dan paham, ya. Kalian juga bisa belajar tidak hanya informasi dari saya, tapi kalian juga bisa belajar dari media-media lain. Untuk tugas kalian, silakan kalian buatlah masing-masing contoh bentuk-bentuk transaksi dalam valuta asing. Yaitu tadi sudah tak jelaskan, ada 3: transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. Jadi kalian buatlah masing-masing contoh bentuk transaksi. Kalau tadi penjelasan dan contoh
sistem dalam masing-masing transaksi. Sekarang adalah contoh transaksi, contoh perhitungan transaksinya atau contoh perjanjian transaksinya masing-masing transaksi, yaitu transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. Demikian dulu apa yang sudah saya sampaikan tentang materi tentang valuta asing. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya harap tugas yang sudah saya berikan silahkan nanti dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.